Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Wulandari dari Psikologi Islam 2B. Saya di sini ingin menjelaskan tentang edukasi, makna kesehatan, dan bagaimana konsep Islam mengenai kesehatan. Mari kita simak penjelasannya. Sehat adalah kondisi fisik di mana semua fungsi berada dalam keadaan baik atau sehat. Menjadi sembuh sesudah sakit adalah anugerah terbaik dari Allah kepada manusia. Tidak ada sesuatu yang begitu berharga seperti kesehatan. Karenanya, hamba Allah hendaklah bersyukur atas kesehatan yang dimilikinya dan tidak bersikap kufur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua anugerah yang karenanya banyak manusia tertipu, yaitu kesehatan yang baik dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bangun di pagi hari dengan badan sehat dan jiwa sehat pula dan rezekinya dijamin, maka dia seperti orang yang memiliki dunia seluruhnya. Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap telah menetapkan prinsip-prinsip dalam penjagaan keseimbangan tubuh manusia. Di antara cara Islam menjaga kesehatan dengan menjaga kebersihan dan melaksanakan syariat wudhu dan mandi secara rutin bagi setiap muslim. Sehat itu nikmat. Islam menganggap bahwa kesehatan termasuk bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar. Orang yang didera oleh keluhan atau rasa sakit tentu akan merasa kurang nyaman dalam menjalani kehidupan. Belum lagi kalau harus berobat atau ikhtiar mencari obatnya. Tentu orang harus menyiapkan biaya yang tidak diduga sebelumnya. Oleh karena itu, manusia harus banyak bersyukur atas nikmat sehat yang disandangnya, agar pemberian Allah kepadanya semakin bertambah. Bagaimana sih cara mensyukuri nikmat? Mari kita simak. Cara mensyukuri nikmat adalah dengan menjaga keberlangsungan nikmat itu sendiri sesuai sunnah Allah di dalam sebab dan musabab. Ibnu Qayyim berkata, barang siapa merenungkan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia akan mendapatkannya sebagai sebaik-baik petunjuk yang dengannya memungkinkannya untuk memelihara kesehatannya. Memelihara kesehatan itu dengan cara mengetahui peraturan tempat makan, minum, pakaian, tempat tinggal, udara, tidur, bangun, senggang, nikah, dan sebagainya. Apabila hal-hal itu berhasil dipenuhi dengan cara yang tepat, maka akan lebih mendekati kehidupan yang sehat, yang berkesinambungan. Apabila kekuatan dan kesehatan saja merupakan nikmat Allah yang besar dan anugerahnya yang melimpah, maka sangatlah pantas bagi orang yang diberi rezeki itu untuk menjaganya dan melindunginya dari hal-hal yang membahayakannya. Konsep Islam dalam menjaga kesehatan. Anjuran menjaga kesehatan sudah menjadi semacam kesepakatan bahwa menjaga agar tetap sehat dan tidak terkena penyakit adalah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu, sejak dini diupayakan agar orang tetap sehat. Menjaga kesehatan sewaktu sehat adalah lebih baik daripada meminum obat saat sakit. Berbagai upaya yang mesti dilakukan agar orang tetap sehat menurut para pakar kesehatan antara lain dengan mengonsumsi gizi yang cukup, olahraga cukup, jiwa yang tenang, serta menjauhkan diri dari berbagai pengaruh yang dapat menjadikannya terjangkit penyakit. Hal tersebut semuanya ada dalam ajaran Islam, bersumber dari hadis-hadis sahih maupun ayat Al-Quran. Nilai sehat dalam ajaran Islam. Menurut penelitian Ali Mu'nis, dokter spesialis internal Fakultas Kedokteran Universitas Ain, Syam, Kairo, menunjukkan bahwa ilmu kedokteran modern menemukan kecocokan terhadap yang disyariatkan Nabi dalam praktek pengobatan yang berhubungan dengan spesialisnya. Sebagaimana disepakati oleh para ulama bahwa di balik pensyariatan segala sesuatu termasuk ibadah dalam Islam terdapat hikmah dan manfaat fisik atau badaniah dan psikis atau kejiwaan. Pada saat orang-orang Islam menunaikan kewajiban-kewajiban keagamaannya, berbagai penyakit lahir dan batin terjaga.
Kesehatan jasmani. Ajaran Islam sangat menekankan kesehatan jasmani agar tetap sehat. Hal yang perlu diperhatikan dan dijaga, menurut sementara ulama disebutkan ada 10 hal, yaitu dalam hal makan, minum, gerak, diam, tidur, terjaga, hubungan seksual, keinginan-keinginan nafsu, keadaan kejiwaan, dan mengatur anggota badan. Pertama, mengatur pola makan dan minum. Dalam ilmu kesehatan atau gizi disebutkan, makanan adalah unsur terpenting untuk menjaga kesehatan. Kalangan ahli kedokteran Islam menyebutkan makanan yang halalan dan thayyiban. Al-Quran berpesan agar manusia memperhatikan yang dimakannya, seperti ditegaskan dalam ayat, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Quran Surah Abasyah ayat 24. Kedua, keseimbangan beraktivitas dan istirahat. Perhatian Islam terhadap masalah kesehatan dimulai sejak bayi, di mana Islam menekankan bagi ibu agar menyusui anaknya. Di samping merupakan fitrah juga mengandung nilai kesehatan. Banyak ayat dalam Al-Quran menganjurkan hal tersebut. Al-Quran melarang melakukan sesuatu yang dapat merusak badan. Para pakar di bidang medis memberikan contoh seperti merokok. Alasannya termasuk dalam larangan membinasakan diri dan mubazir dan akibat yang ditimbulkan, bau, mengganggu orang lain, dan lingkungan. Islam juga memberikan hak badan sesuai dengan fungsi dan daya tahannya, sesuai anjuran Nabi, bahwa badanmu mempunyai hak. Islam menekankan keteraturan mengatur ritme hidup dengan cara tidur cukup, istirahat cukup, di samping hak-haknya kepada Tuhan melalui ibadah. Islam memberi tuntunan agar mengatur waktu untuk istirahat bagi jasmani. Keteraturan tidur dan berjaga diatur secara proporsional. Masing-masing anggota tubuh memiliki hak yang mesti dipenuhi. Di sisi lain, Islam melarang membebani badan melebihi batas kemampuannya, seperti melakukan begadang sepanjang malam, melaparkan perut berkepanjangan sekalipun maksudnya untuk beribadah, seperti tampak pada tekad sekelompok sahabat Nabi yang ingin terus-menerus sholat malam dengan tidak tidur. Sebagian hendak berpuasa terus-menerus sepanjang tahun, dan yang lain tidak mau menggauli istrinya sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ketiga, olahraga sebagai upaya menjaga kesehatan. Aktivitas terpenting untuk menjaga kesehatan dalam ilmu kesehatan adalah melalui kegiatan berolahraga. Kata olahraga atau sport atau bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin disportorea atau deportor. Dalam bahasa Itali disebut deporte, yang berarti penyenangan, pemeliharaan atau menghibur untuk bergembira. Olahraga atau sport dirumuskan sebagai kesibukan manusia untuk menggembirakan diri sambil memelihara jasmania. Tujuan utama olahraga adalah untuk mempertinggi kesehatan yang positif, daya tahan, tenaga otot, keseimbangan emosional, efisien dari fungsi-fungsi alat tubuh, dan daya ekspresif serta daya kreatif. Dengan kesegaran jasmani, seseorang akan mampu beraktivitas dengan baik. Dalam pandangan ulama fikih, olahraga, bahasa Arab, al-riyadhat, termasuk bidang ijtihadiyat. Secara umum, hukum melakukannya adalah mubah, bahkan bisa bernilai ibadah jika diniati ibadah atau agar mampu melakukannya, melakukan ibadah dengan sempurna dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan norma Islami. Sumber ajaran Islam tidak mengatur secara rinci masalah yang berhubungan dengan berolahraga, karena termasuk masalah duniawi atau ijtihadiyat. Maka bentuk, teknik, dan peraturannya diserahkan sepenuhnya kepada manusia atau ahlinya. Islam hanya memberikan prinsip dan landasan umum yang harus dipatuhi dalam kegiatan berolahraga. Keempat, anjuran menjaga kebersihan. Ajaran Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan yang merupakan salah satu aspek penting dalam ilmu kedokteran. Dalam terminologi Islam, masalah yang berhubungan dengan kebersihan disebut dengan al-taharat.
Dari sisi pandang kebersihan dan kesehatan, al-taharat merupakan salah satu bentuk upaya preventif berguna untuk menghindari penyebaran berbagai jenis kuman dan bakteri. Nah, sekarang ini lagi marak-maraknya virus COVID atau corona. Sudah tidak asing lagi bukan dengan virus yang satu ini? Nah, apa sih COVID atau yang biasa disebut dengan corona? Mari dengar penjelasannya. COVID-19 ini adalah suatu virus yang menyebar melalui udara yang bisa masuk ke tubuh manusia melalui mukosa mata, hidung, dan mulut. Setelah masuk tubuh manusia, virus ini dapat menggandakan diri dalam sel tubuh orang yang terinfeksi, terutama di bagian saluran pernapasan bawah, seperti paru-paru. Penyebaran virus corona ini bisa melalui manusia ke manusia lain dengan percikan droplet, yakni cipratan air liur yang keluar saat bersin, batuk, dan berbicara. Droplet orang yang terinfeksi virus corona bisa menjadi sarana penularan COVID-19 ini, baik melalui kontak langsung maupun permukaan benda tertentu. Jadi, saat orang yang terkena COVID-19 batuk, bersin, atau berbicara, virus corona dapat keluar melalui bulir dan percikan droplet dan masuk ke tubuh orang lain. Apabila percikan droplet tersentuh oleh tangan atau jatuh di permukaan benda yang ada di sekitar orang tertentu, besar kemungkinan dapat menjadi sumber penularan. Cara mencegah penularan virus corona. Adanya bukti bahwa virus corona dapat menular melalui paparan droplet secara langsung atau kontak erat maupun tidak permukaan benda dan sebaran aerosol di permukaan ruang tertutup, menegaskan bahwa perilaku 3M merupakan langkah pencegahan yang penting dilakukan oleh semua orang. Nah, 3M itu adalah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, teman-teman, 3M ini sangat ditekankan untuk dilakukan oleh masyarakat karena sejumlah metode itu diyakini menjadi metode paling efektif untuk mencegah penularan COVID-19 ini atau biasa yang kita sebut dengan virus corona. Bagaimana Islam memandang pandemi COVID-19 ini? Bertambahnya orang yang terjangkit virus corona atau COVID-19 sudah tentu membuat sebagian besar orang merasa cemas dan gelisah. Namun demikian, sebagai umat beragama, pandemi COVID-19 ini justru memberi peluang mendulang berbagai amal utama, tidak hanya ibadah kepada Allah, tetapi juga kebaikan terhadap sesama manusia. Sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW, tatkala pada zamannya juga pernah terjadi pandemi yang menulari banyak orang. Meskipun bukan virus mematikan layaknya COVID-19 ini, wabah pada masa saat itu juga menular dengan cepat dan menyebabkan tidak sedikit orang terkena dampaknya. Pada masa itu, salah satu wabah yang sering terjadi adalah kusta atau lepra. Sebagai tindakan pencegahan, Rasul memerintahkan untuk tidak berdekatan dengan penderitanya maupun wilayah yang terkena wabah itu tersebut. Konsep karantina wilayah ini seperti diungkapkannya dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Dalam menghadapi wabah penyakit, Nabi Muhammad SAW memberikan konsep karantina untuk menyelamatkan nyawa manusia dari ancaman kematian akibat wabah penyakit menular. Virus ini berlaku adil, tidak memilih sasaran dengan mempertimbangkan status sosial. Ia dapat mengancam kehidupan orang miskin dan orang kaya, rakyat biasa maupun penguasa, orang bodoh maupun orang intelek. Virus ini pula membuat orang
mulai memikirkan kematian, yaitu sesuatu yang selama ini sering diabaikan dan jarang dipersiapkan. Oleh karena itu, negara yang kredibel pasca COVID-19 adalah negara yang mampu memberikan solusi medis yang fungsional dan efektif. Hal ini sekaligus menantang para ahli untuk melakukan penelitian dalam rangka ikhtiar untuk menyelamatkan nyawa manusia, tak terkecuali para ilmuwan muslim. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang edukasi, makna kesehatan, dan konsep Islam bagi kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.